saya lama tinggal di Kota Poso di Gebang Rejo waktu itu punya pengalaman yang berbeda dari apa yang diceritakan oleh media massa, yaitu bagaimana orang Islam dan Kristen itu saling membantu satu sama lain. Bagi kita agama itu atau terutama ya perayaan-perayaan agama itu adalah sebuah cara untuk bersenang-senang gitu ya, bukan semata-mata ritual saja. Waktu itu kan kita kemudian mendirikan sekolah perempuan gitu ya. Kelas-kelas pertama di sekolah perempuan itu bagi sebagian orang dianggap gagal karena tidak berhasil membuat orang jabat tangan atau tidak berhasil membuat orang saling memandang dengan ramah kayak gitu. Tapi bagi soal jabat tangan itu masih susah, sekali ya. berat sekali. Ya, orang datang untuk menyampaikan kemarahan, untuk menyampaikan kekesalan, dan menurut saya itu perlu. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Cuma Podcast dan malam ini tamu kita saya pengen sebut spesial paling tidak untuk saya pribadi karena punya dendam untuk saya harus ketemu itu. Nah itu karena cerita dari teman-teman. Ada hal menarik dari cerita dan pengalamannya. Ada saya panggilnya Kak Lian Gogali. Lian atau Merlian ya? Lian. Lian, Iya. iya. Saya biasa panggil Kak Lian. Nah kalau teman-teman googling pasti artikel soal Kak Lian itu banyak dan hampir semuanya berkaitan dengan aktivitas dia di Poso, terutama Mosintowo ya. Ya. Sekolah yang membangun kapasitas perempuan di sana. Antara lain perempuan. Antara lain perempuan. Tapi sekarang laki-laki juga. Banyak, bukan cuma mayoritas memang perempuan, tetapi juga anak muda, kemudian tokoh agama dan juga pemerintah desa. Ya. Iya. Tapi awal-awal Awalnya yang sekolah saya perempuan. baca berangkat dari perempuan. Betul. Ya. Nah, kalian itu kan saya sebagai orang luar Poso ya. 2009 kalau saya tidak salah dari artikel-artikel yang saya baca dan cerita-cerita mulai membangun sekolah perempuan itu. Dan 2009 itu kalau saya tidak salah konflik itu masih ya walaupun tidak semua kalau kita bicara Poso tapi paling tidak masih ada yang bara-bara itu ya barangkali. Lalu kok berangkat dari perempuan itu kan seperti kalau lihat budaya kita ya, apalagi di konteks Poso yang masih ada konflik waktu itu. Itu sebenarnya kenapa harus perempuan yang dibangun kapasitasnya waktu itu? Kenapa harus perempuan, saya bisa menyebutkan 1000 alasan kenapa harus perempuan gitu ya. Tapi paling tidak yang kalau berdasarkan pengalaman yang kita dapatkan dari proses-proses di konflik Poso, tapi juga sejarah Poso sendiri, latar belakang saya sebenarnya peneliti dan penulis gitu. Dan sebagai peneliti waktu itu memang cerita tentang Poso sangat sering itu digambarkan hanya tentang bagaimana Islam membunuh Kristen atau Kristen membunuh Islam. Sementara sebagai orang yang lama tinggal di Kota Poso, saya lama tinggal di Kota Poso di Gebang Rejo waktu itu punya pengalaman yang berbeda dari apa yang diceritakan oleh media massa, yaitu bagaimana orang Islam dan Kristen itu saling membantu satu sama lain. Bagi kita agama itu atau terutama ya perayaan-perayaan agama itu adalah sebuah cara untuk bersenang-senang gitu ya, bukan semata-mata ritual saja. Misalnya karena saya dulu lama di Kota Poso, misalnya kalau perayaan hari Idul Fitri, itu kan puasa sebelumnya. Nah, yang paling sering jalan-jalan subuh itu sebelum mulai hari itu adalah teman-teman yang Kristen, justru termasuk saya. Atau justru ketika kalau misalnya pawai Paskah, yang mau ikut pawai Paskah itu justru lebih banyak yang Muslim. Nah, pengalaman sebagai orang yang tinggal di Poso tentang keberagaman itu berbeda dengan apa cara media massa menceritakan. Bukan cuma berbeda, tetapi saya juga tidak menemukan bagaimana perempuan diceritakan di dalam konflik Poso. Seringkali hanya soal lebih banyak tentang kronologis dan seterusnya. Maka kemudian kita memang saya waktu itu memutuskan untuk tesis S2 saya itu kembali
kembali ke Poso melakukan penelitian tinggal bersama-sama dengan pengungsi di banyak lokasi pengungsian waktu itu sejak tahun 2002, 2004, 2005 melakukan riset dan bercakap-cakap dengan ratusan perempuan di pengungsian dan juga anak-anak. Nah, dari cerita-cerita yang saya dengar dari perempuan itu mereka tidak hanya bercerita tentang bagaimana perempuan mengalami lapisan kekerasan, tetapi juga ada cerita-cerita yang tidak pernah diceritakan oleh media massa. Misalnya tentang bagaimana perempuan saling menolong antara satu dengan yang lain. Cerita tentang bagaimana perempuan di desa Sayo, waktu itu kelurahan Sayo ya, itu menolong teman-teman Kristen dari ancaman dibunuh oleh komunitas Laskar Jihad waktu itu. Kemudian cerita tentang bagaimana komunitas yang Kristen itu justru membantu komunitas yang Islam memberikan bahan makanan ketika mereka hampir mati kelaparan di tengah hutan saat pengungsian. Cerita-cerita ini kan tidak pernah dibicarakan. Apalagi diangkat di media. Apalagi diangkat di media, karena kesan atau cerita yang sering diangkat adalah cerita-cerita yang tragis saja kayak gitu. Tidak. Saya misalnya di luar itu 2009 itu saya sudah di Papua, yang saya baca banyak justru soal darah, soal hal-hal yang ya kalau saya bilang sih agak provokatif juga sebenarnya. Iya. Padahal di balik ketika kita menyebut Islam atau ketika kita menyebut Kristen itu kan ada manusianya, dan manusia itu kan pasti punya cerita kayak gitu. Sebagai orang yang lama tinggal di Poso, saya menyadari betul bahwa orang di Poso sebenarnya dia dalam kondisi terjebak untuk terlibat atau tidak terlibat kayak gitu, karena situasi menyebabkan mereka seperti itu. Nah, karena itu cerita-cerita tentang perempuan yang tadi tidak dibicarakan oleh media massa menurut saya penting untuk kemudian diangkat. Nah, dalam konteks itulah kemudian kita merasa bahwa kisah perempuan yang kemudian bisa menjadi salah satu modal awal kita untuk menata kembali imajinasi kita tentang masa depan pasca konflik. Kenapa? Karena seringkali tahun 2009 ketika kembali mulai membangun Mosintowo, kita kalau bicara tentang Poso, sejarah itu terputus dari tahun 1998. Kalau orang bicara tentang Poso, orang biasanya hanya bicara tentang tahun 1998 ke atas. Tidak pernah membicarakan tahun karena 1900. titik tolaknya konflik itu justru. Benar, tidak pernah membicarakan tentang tahun 1998 ke belakang. Nah, dalam konteks perempuan lagi, sebenarnya sejarah di Poso itu menunjukkan bagaimana perempuan itu memegang peranan yang sangat penting dan sangat krusial dalam konteks sosial masyarakat. Di Poso itu ada perempuan yang disebut dengan Tadumburake. Tadumburake itu adalah perempuan pemimpin spiritual di Poso zaman sejarah dulu sebelum agama masuk. Perempuan itu bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tapi dia juga adalah hakim, dia yang tertinggi untuk menentukan keputusan-keputusan di dalam desa, tapi juga tabib karena mengenal obat-obatan yang ada di dalam hutan. Dan selain itu juga negosiator. Nah, dalam proses negosiasi biasanya perempuan menggunakan syair kayak gitu. Jadi menurut saya tidak membicarakan perempuan, dan itu menjadi salah satu alasan kenapa perempuan harus dilibatkan, karena kalau tidak melibatkan perempuan itu sama dengan menghilangkan unsur yang paling penting dalam kita membangun kembali imajinasi tentang Poso yang lebih baik ke depan. Jadi saya rasa tidak melibatkan sama dengan tidak sebenarnya tidak melakukan apa-apa gitu untuk membicarakan Poso ke depan, karena kita terjebak pada ingatan tentang bagaimana kita berkonflik saja. Ya, kayak betul, tidak menggali bagaimana perempuan mengingat tentang itu kan potensi ya, mengingat tentang bagaimana kemudian saling membantu satu sama lain dan seterusnya. Iya, gitu Kak. Setuju. Jadi saya ingat betul 2009 itu ya tidak seperti sekarang gitu ya. Media sosial, internet itu mudah diakses. Dulu itu memang paling tidak saya pribadi itu sulit cari literatur lain, perbandingan lain. Bahkan di media mainstream misalnya, ya itu tadi yang saya bilang, hanya soal-soal dramatis, soal-soal konflik itu. Nah, ya penting juga sih akhirnya memang ada yang berinisiatif untuk mengangkat nilai-nilai itu. Nah, artinya posisi perempuan Poso memang dari dulu memang sudah kuat dan bisa jadi penentu di lingkungan sosialnya kalian ya. Itu yang sebenarnya diangkat, semangat itu yang diangkat Mosintowo kah? Iya,
dia sebenarnya tidak hanya dalam konteks bahwa perempuan bisa menjadi penentu, tapi dia bisa menjadi katalisator dan dinamisator yang bisa membentuk karakter komunitas sebenarnya. Kalau dalam pandangan dan juga pengalaman kami gitu. Kenapa? Karena dalam konstruksi sosial masyarakat, perempuan itu paling dekat pada hal-hal detail yang terkait dengan bagaimana membangun komunitas. Misalnya soal apa yang dimakan, ya, soal apa yang diminum, apa yang disediakan di meja makan. Salah satu cerita yang paling sederhana saja ya tentang kenapa kemudian perempuan menjadi sangat penting dan bisa menjadi modal awal tentang bagaimana membangun perdamaian dalam konteks pasca konflik gitu ya, yang berkelanjutan. Itu adalah saat konflik Poso mulai berubah metode konfliknya dari perang Sipil. yang komunal kayak sipil gitu ya, dengan kemudian ada penembakan bom dan menggunakan senjata-senjata yang lebih otomatis misalnya kayak gitu. Perempuan yang pertama kali turun dari hutan dan mereka membangun pasar-pasar. Nah, pasar itu menjadi sebuah ruang untuk berkomunikasi awal. Karena kenapa? Karena sebelum konflik itu dalam konteks cerita di Poso gitu ya, itu kan namanya orang makan kan butuhnya makanan kayak gitu ya. Tapi ketika konflik Poso terjadi, makanan menjadi beragama. Ya, ikan menjadi beragama Islam. Ya, kenapa? betul, Karena betul. wilayah Poso pesisir dianggap sangat dekat gitu dengan Islam. Saya merasakan betul itu. Tomat sama sayur jadinya beragama. Akhirnya ada semacam Kristen garis tebal gitu ya, ini A ini B gitu. Iya, Yang tadi tuh bahkan soal ikan pun dianggap sudah dikasih agama. Wah, kacau. Karena ya itu dibuat simple gitu ya hubungannya antara apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dengan identitas tertentu. Nah, pasar yang dibentuk oleh para perempuan sebagai awal itu membongkar cara pandang itu, bahwa kalau di pasar ya kita kalau beli sayur ya untuk makan, kalau kita beli ikan ya untuk makan. Untuk artinya kalau secara simbolik atau juga secara perspektif ya itu kehidupan, itu kira-kira kayak bukan untuk agama tertentu saja atau bukan untuk suku tertentu. Itu sih sebenarnya kalau kita melihat kenapa perempuan menjadi sangat penting untuk dibicarakan, tapi juga menjadi bagian dari cara kita memandang masa depan gitu ya. Oke. Tapi kan kalian, yang saya bayangkan 2009 itu kan situasi sosial kita tidak seperti sekarang ya. Iya. Saya hanya membayangkan pasti sulit sekali itu untuk apa yang namanya ya, bahkan di perempuan pun pasti akan sulit memahamkan bahwa kita punya ini dan harus seperti ini. Apalagi ya kalau saya bilang sudah kadung di kayak tadi tuh, bahkan ikan pun disebut beragama. Seperti itu. Nah, titiknya bagaimana itu ya perlahan untuk mengubah perspektif itu? Saya rasa pertama yang saya yakini itu adalah bahwa yang sedang terjadi dalam konstruksi berpikir di konteks konflik Poso saat itu adalah bagaimana cara pikir itu mengikuti hegemoni wacana ya. Jadi wacana yang dominan itu seringkali meminggirkan cerita-cerita yang seperti yang saya bilang tadi. Artinya cerita-cerita perempuan yang saling menolong dan saling membantu itu kemudian disenyapkan atau dilupakan, dianggap tidak ada, sehingga hampir secara otomatis para perempuan termasuk juga masyarakat menyesuaikan apa yang mereka ingat, apa yang mereka rasakan dengan cara pandang umum bahwa ini memang konflik agama. Maka yang dibutuhkan menurut saya, ketika saya meyakini bahwa ini adalah cara konstruksi berpikir yang memang dibuat untuk kemudian membuat masyarakat lupa tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi, maka yang konstruksi berpikirnya yang kemudian diubah. Caranya adalah menggali ingatan-ingatan itu, menggali tentang bagaimana kita saling membantu, bagaimana kita saling menolong satu sama lain. Pasti susah karena orang sedang dalam kondisi dendam, marah dan seterusnya. Dan itu juga kita alami, itu sebabnya kelas-kelas pertama, kelas-kelas misalnya waktu itu kan kita kemudian mendirikan sekolah perempuan gitu ya. Kelas-kelas pertama di sekolah perempuan itu bagi sebagian orang dianggap gagal karena tidak berhasil membuat orang jabat tangan atau tidak berhasil membuat orang saling memandang dengan ramah kayak gitu. Tapi hanya soal jabat tangan itu ya berat sekali ya. Berat sekali. Ya, orang datang untuk menyampaikan kemarahan, untuk menyampaikan kekesalan, dan menurut saya itu perlu
karena nggak ada ruang untuk itu, apalagi untuk masyarakat akar rumput khususnya perempuan. Nggak ada ruang di mana kita bisa mengekspresikan kemarahan dan dendam. Ketika ruang-ruang itu tidak diberikan, maka dia akan terakumulasi sehingga dia bisa dimanipulasi, bisa dimobilisir untuk kepentingan ekonomi politik. Maka ruangnya harus dibuka. Kenyataannya adalah ya memang gitu, kita dalam kondisi di mana kita saling terlibat melakukan kekerasan gitu ya. Jadi ketika ada ibu-ibu yang ikut sekolah perempuan itu banyak di antara mereka hanya datang untuk menyampaikan kemarahan, nggak niat untuk ikut sekolah. Niatnya adalah datang untuk marah, kamu itu suami kamu sama gitu ya, yang Kristen bilang kalian tahu tidak suami saya dibunuh, dibom dan segala macam. Yang Islam juga bilang kalian tahu tidak apa bapak saya, ibu saya sampai sekarang kuburannya nggak ditahu di mana gitu. Jadi semua menyampaikan dan itu real gitu, dan tidak ada ruang untuk membicarakan itu. Sementara para elit-elit berjabat tangan di ruangan ber-AC dengan fasilitas yang sangat bagus membicarakan tentang perdamaian, nggak nyampe pada pikiran dan perasaan orang yang real mengalaminya kayak gitu, kehilangan, dendam, kemarahan dan seterusnya. Nah itu harus ada ruang yang dibuka untuk membicarakan itu. Ketika ruang itu sudah dibicarakan, yang terjadi itu adalah sebentar. Loh, kamu mengalami itu juga, saya mengalami ini juga. Loh, kenapa kita semua mengalami ini? Itu kemudian sampai pada kata, oh bentar dulu, itu berarti kita semua adalah korban. Nggak ada kalah, nggak ada menang. Yang ada dalam konflik adalah menang jadi, yang disebut menang jadi arang, kalah jadi abu. Nggak ada ininya gitu. Pada tingkat kesadaran itu kan kemudian menurut saya kemudian kita bisa membawa masuk pada pemahaman-pemahaman tentang membangun ulang kepercayaan. Tapi ruang itu harus dibuka dulu gitu. Membangun kepercayaan ulang, kepercayaan bahwa yang sedang terjadi ini adalah masyarakat akar rumput dimobilisasi untuk kepentingan ekonomi politik. Nggak bisa kita ngomong tentang ekonomi politik dulu kan, kita bicara dulu soal perasaan-perasaan yang terakumulasi oleh dendam dan kemarahan ini dulu. Itu Kak. Jadi prosesnya begitu. Kita harus ada ruang lah untuk lama itu kayaknya ya. Lama dan seru. seru. Saya ingat salah satu ibu itu dia korban bom, ikut dalam kelas dan dia punya sisa pecahan gitu ya di lehernya, dan dia itu datang memang hanya untuk marah. Itu hari pertama itu kan rencananya kami itu ibu-ibu yang muslim yang Kristen itu mau tidur sama-sama gitu ya, tidur sama-sama di hotel yang memang kita kemudian sempat pesan gitu, dan itu memang kegiatan pembukaan. Gagal total, nggak ada yang mau nginap, semua pilih pulang kampung. Dan bagi saya nggak apa-apa, begitulah kenyataannya gitu, itu bukan kegagalan. Bagi saya melihat bahwa mereka mau datang untuk marah, untuk kesal, itu adalah sebuah kesempatan karena mereka penasaran juga. Penasaran untuk ketemu ini gimana sih sebenarnya kayak gitu. Itu kan kayak apa ya? Anomali waktu itu ya. Kalau waktu itu kan justru orang berpikirnya jangan diketemukan karena situasinya masih saling curiga, masih panas. Ini justru mempertemukan mereka itu yang agak-agak menarik juga caranya. Saya percaya soalnya, saya percaya pada insting perempuan ya, insting bahwa paling tidak penelitian saya menunjukkan bahwa insting perempuan dalam konflik itu selalu soal bagaimana saling menyelamatkan, bagaimana mempertahankan kehidupan, bukan menghilangkan kehidupan. Jadi rasa marah dengan kesal, dendam itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi dalam konteks seperti itu. Kita semua sedang terjebak untuk menjadi pelaku atau dan semua jadi korban kayak gitu. Dan karena itu tidak ada batas yang sangat jelas dalam konflik Poso, siapa pelaku, siapa korban. Semua orang terlibat dengan caranya, dengan dan semua hari itu mengklaim bahwa dia sebagai korban gitu ya. Dan kita tidak dapat. Sebenarnya pelaku sebenarnya kan para politisi. Para orang yang punya kepentingan ekonomi politik itu harusnya gitu kita bilangnya gitu. Masyarakat terjebak di dalamnya gitu. Nah, kalau pada saat mempertemukan para perempuan itu saja sudah kacau gitu, tentu juga saya membayangkan ada ancaman juga untuk kalian waktu itu. Kalian sebagai inisiator dapat yang seperti itu juga. Ancaman secara fisik sih saya tidak rasa ya, atau mungkin karena saya nggak terlalu peka itu mungkin
juga. Atau mungkin saya udah nggak, pokoknya kita bikin yuk kayak gitu, udah terlalu semangat mungkin ya, saking semangatnya jadi udah nggak terlalu peka dengan ancaman. Bisa jadi terjadi, cuma saya nggak, secara fisik ancamannya itu nggak ada, ancaman terkait dengan isu agama terutama. Ancamannya paling berkaitan dengan kenapa perempuan-perempuan serta ikut kelas itu menjadi lebih kritis sehingga yang protes suami-suaminya gitu. Kalau itu Masih seperti itu. itu Ya? sering. Sampai Itu sekarang. didatangi, dikirimin SMS itu oleh bapak-bapak, oleh suami-suami, iya gitu. Tapi justru menurut saya menarik gitu. Saya tidak melihat itu sebagai sebuah ancaman yang perlu ditanggapi secara serius, tapi justru menjadi sebuah kesempatan untuk kemudian mendialogkan kenapa ini penting gitu, kenapa ini perlu gitu. Karena misalnya 3 bapak-bapak yang datang ke rumah saya karena istri-istrinya udah bisa, kalau orang bilang di sini so bisa baku bantah, so bisa berargumentasi Dia ya. merasa terancam. Merasa terancam gitu. Biasanya istri saya nggak pernah membantah apapun yang saya bilang. Ini sekarang sudah mulai membalas perkataan Ya. saya. Yang terjadi adalah saya ngajak ngobrol, dan saya ngajak ngobrolnya itu sambil masak gitu. Jadi sekaligus itu sebenarnya sebuah pesan simbolik gitu ya terhadap aktivitas perempuan yang seringkali dianggap nggak penting, tapi sebenarnya juga sangat-sangat ini ya, sangat mempengaruhi gitu dalam rumah tangga. Nah tadi sempat disebut ada soal suami. Kan bahkan sampai sekarang ya, apalagi dulu itu perempuan kan masih ya suami itu beberapa orang menganggap bahwa beberapa perempuan menganggap harus diutamakan. Tapi kayak tadi itu perempuan menjadi kritis lalu mendekati suaminya seperti apa itu kalian? Artinya bukan ya, kita tidak hanya misalnya membuka perspektif baru untuk perempuan, tapi kalau ekosistem di lingkungannya tidak juga di perspektifnya sama juga. Bagaimana dulu Susah itu ya? Kita punya banyak metode sih. Jadi kita sebenarnya percaya pada kalau segala sesuatu itu didialogkan itu menjadi baik kayak gitu. Tapi metode dialog juga menjadi sangat penting untuk kreatif. Misalnya cara kita untuk melibatkan suami-suami dalam kelas sekolah perempuan tanpa mereka datang. Salah satu metode yang kita kembangkan itu adalah PR, pekerjaan rumah kayak anak sekolahan kayak gitu. Jadi ibu-ibu dikasih PR-nya mulai dari yang muda-muda, misalnya teka-teki, tapi dia harus ngerjain sama suami kayak gitu. Sehingga suami bisa punya ruang untuk ini apa sih? Kayak disuruh apa? Itu tadi belajar apa sampai dapat teka-tekinya seperti ini kayak gitu. Jadi atau kemudian PR-nya dengan melibatkan anak-anak mereka, atau PR-nya melibatkan tetangga mereka. Itu jadi sehingga mereka secara langsung sebenarnya menjadi terlibat dalam diskusi yang sedang diadakan di kelas sekolah perempuan. Tapi yang lain itu adalah kami itu di kelas ada kurikulum yang kami sebut keterampilan berbicara dan bernalar. Kurikulum ini bagi banyak pengalaman ibu-ibu yang bercerita ke saya itu menjadi sangat penting bagi mereka, karena mereka bisa menalarkan tentang apa yang sedang terjadi, tapi juga bahasa yang sedang dikonfrontasikan atau sedang disampaikan kepada mereka. Dan itu seringkali digunakan untuk menjadi salah satu strategi untuk negosiasi atau lobby kepada suami-suami tentang kondisi mereka atau konteks mereka. Itu sulit sekali untuk mengajarkan orang berpikir kompleks juga sebenarnya secara tidak langsung, karena pakai nalar itu Ya, sampai betul. sejauh itu. Sebenarnya kalau yang pengalaman saya dengan sekolah perempuan yang ibu-ibu, perlu diingat ibu-ibu yang kami maksud di sekolah perempuan ini adalah ibu-ibu yang tidak lulus SD. Jadi banyak yang tidak lulus SD, lulusan SMP, lulusan SMA, yang kuliah itu hanya saya hitung ada tiga orang. Yang lain itu adalah mereka yang lulusan yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau saya sebenarnya tidak terlalu sulit untuk bicara soal bernalar pada ibu-ibu, karena sebenarnya mereka dalam kehidupan sehari-hari sudah sangat sering melakukannya, tapi physically maksudnya sangat material terkait dengan kebutuhan rumah tangga. Misalnya menalarkan takaran makanan, itu udah salah satu modal gitu kan, yang mungkin nggak ada hubungannya dengan cara kita berbicara, tetapi mereka menalarkan ini kalau misalnya jumlahnya segini maka harusnya segini kayak gitu, atau menalarkan harga. Itu kan sudah salah satu modal. Atau menalarkan soal kalau misalnya kita bilang begini apa dampaknya buat anak-anak dan seterusnya. Jadi prosesnya sebenarnya sesuatu yang sudah dimiliki oleh perempuan dan masyarakat sebenarnya pada umumnya. Hanya sekolah perempuan ini membantu untuk
menguatkan apa yang sudah ada, dia menjadi pengetahuan baru. Jadi saya tidak merasa bahwa kita memang 100% memberikan pengetahuan baru kepada ibu-ibu di dalam kelas sekolah perempuan. Yang ada itu adalah pengalaman dan pengetahuan lokal mereka itu dikonstruksi menjadi pengetahuan baru kayak gitu kira-kira. Ya, menarik. Sulit, saya pun kadang untuk berpikir kompleks pakai nalar itu agak sulit sampai sekarang gitu ya. Kadang-kadang hanya berpikir simpel gitu. Oh ini karena A gitu, padahal sebenarnya ada runutan apa masalah-masalah lain yang bisa jadi yang besar itu justru kelihatan di belakang gitu. Betul. Gitu ya. Iya sih. Salah satu yang biasanya yang jadi contoh kami menalarkan itu adalah soal komunikasi, yang kan kalau di poso kan kita tahu dulu itu kan kalau membuat konflik di poso kan nggak butuh mahal biayanya ya, cukup 1.000 gitu. Yang satu kirim SMS ke sini bilang apa, yang satu kirim SMS ke sini. Nah, menalarkan komunikasi seperti itu menjadi latihan yang selalu kita bisa kita bisa tes gitu ya di masyarakat. Salah satu contohnya misalnya ini kejadian beneran. Jadi ada di Kelurahan Sayo waktu itu ada isu mereka akan menyerang Kelurahan Bukit Bambu. Sayo mayoritas Muslim, Bukit Bambu mayoritas Kristen kayak gitu. Oleh ibu-ibu sekolah perempuan yang sudah ikut kelas sekolah perempuan itu menalarkannya dengan pertama membaca situasi, kemudian yang kedua membaca hubungan dan konteks politik saat itu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada informasi seperti itu. Itu menalarkan konteks dulu kayak gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah dengan cara memeriksa informasinya, menelpon, mengkonfirmasi apakah ini informasinya betul apa tidak. Ya, saya ingat sekali seorang ibu di Bukit Bambu menelpon ibu di Sayo untuk mengkonfirmasi apakah ini betul ada rencana penyerbuan, karena yang di desa yang satu itu sudah bersiap-siap dengan senjata dan seterusnya. Ibu yang satu itu kemudian menyebutkan tidak, ini tidak ada terjadi apa-apa, sehingga ada proses dialog gitu tentang ini harus bagaimana kayak gitu. Kalau situasinya kayak gini, cara berpikir masyarakat bisa membuat masyarakat termobilisir karena isu kayak gini, maka apa yang harus dilakukan? Itu kan proses yang sederhana, sehingga mereka memutuskan oke, kalau gitu ibu datang ke kampung kami untuk menjelaskan bahwa ini tidak ada. Dan itu ibu yang berhijab itu datang ke kampung itu untuk kemudian menjelaskan, dan itu bisa mencegah mobilisasi, mencegah potensi untuk konflik berkembang kayak gitu. Dan kita akhirnya tahu kadang-kadang penyelesaiannya sesederhana itu gitu. Sesederhana, nggak usah ngumpulin, mendatangkan orang, cerita, ngobrol gitu. Nggak usah ngumpulin satu kompi gitu. lah. Satu batalion nggak usah dikumpulin gitu. Cukup dengan komunikasi kayak gitu, menalarkan konteks dan situasi dan menguatkannya dengan komunikasi gitu. Oke. Saya tertarik tadi kalian sebut Poso itu sebenarnya istimewa karena banyak nilai-nilai luhur ya. Saya keliling beberapa tempat, memang ya kalau saya mungkin karena saya kurang jalan jauh ya, tapi sejauh ini saya lihat memang betul. Yeah. Kita punya misalnya tinggalan megalit, mungkin ada nilai-nilai yang luhur di sana. Banyak lagi lah. Ada Danau Poso bahkan yang bisa membentuk komunitas sosial yang ada soal masapi di situ yang jadi budaya dan hal lain itu. Nah, soal nalar itu kalau kalian lihat nalar dalam konteks kapasitas perempuan itu ya. Kan tadi awalnya kita bicara soal dalam konteks konflik Poso dan penyelesaiannya. Kalau konteks kekerasan sepertinya sudah relatif kondusif. Tapi menurut kalian untuk menggunakan nalar sebagai pola pikir perempuan untuk melihat konteks permasalahan Poso sekarang masih relevan? Sangat relevan. Sangat relevannya kenapa? Karena pertama kita belajar betul bahwa bentuk kekerasan di Poso itu kan berubah bentuk ya. Jadi kalau orang menyebutnya jilid-jilid, kalau saya menyebutkannya bentuk kekerasan dan kepentingannya. Operasinya pun ganti-ganti nama itu. Betul. Operasi keamanannya. Kakak yang menyebutkan, terima kasih sudah menyebutkan itu. Loh, itu fakta loh, betul. Benar. Jadi bentuk kekerasannya berubah, tetapi sebenarnya kepentingannya sama gitu, kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Kenapa?
karena masuk akal tidak, ini kan soal nalar gitu, masuk akal tidak ketika masyarakat kemudian sudah saling berkomunikasi, sudah saling hidup bersama dan seterusnya, tetapi kemudian kekerasan itu terus terpelihara. Kan pertanyaannya ada apa kayak gitu. Maka kalau misalnya kita periksa, Poso punya banyak kekayaan yang luar biasa. Tadi sudah menyebutkan Danau Poso. Danau Poso itu bukan cuma soal kaya dalam konteks dia danau ketiga ya terbesar atau terdalam, saya lupa tepatnya, tetapi juga dia danau purba, dan karena sebagai danau purba dia punya keanekaragaman hayati. Nah, bukan cuma itu, tetapi juga Danau Poso kaya dengan hutan-hutan yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati gitu ya. Namun kemudian kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan itu kan tidak sesuai, selalu mengandalkan sejarah konflik. Nalarnya itu adalah karena sudah selesai konflik, nalar yang ditawarkan gitu ya kepada masyarakat, karena sudah selesai konflik maka masyarakat butuh lapangan pekerjaan. Lalu karena butuh lapangan pekerjaan maka perusahaan perlu masuk. Maka adalah perusahaan sawit, kemudian perusahaan PLTA gitu ya, kemudian tambang misalnya yang akan rencana datang dan seterusnya. Nalarnya dibuat sederhana, bahwa setelah konflik orang butuh pekerjaan, lalu karena itu investor atau investasi itu berhak masuk, masa kemudian masyarakat bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Tapi nalarnya nggak diperiksa gitu. Nalar yang sederhana itu kan harus diperiksa. Diperiksanya bagaimana? Bahasanya itu kan bahasa yang kemudian apakah sesederhana bahwa kalau misalnya selesai konflik itu investasi masuk, ada lapangan pekerjaan, lalu kemudian masalah selesai. Kan masalahnya justru tidak selesai kalau diperiksa nalarnya dalam konteks dinamika kemudian di mana ada pengambil alihan lahan, ada perampasan lahan, ada penghilangan kebudayaan, ada dampak-dampak negatif yang dialami oleh masyarakat. Karena itu saya rasa sebenarnya kalau kita bicara tentang nalar pembangunan pasca konflik itu perempuan itu mengambil sangat penting peran di dalamnya. Kenapa? Karena begini, kalau saya melihat bahwa seringkali kalau bicara tentang perempuan dan perdamaian itu dilibatkan hanya dalam konteks-konteks di mana konflik itu masih berlangsung. Tapi meja-meja perundingan kan tidak melibatkan perempuan. Ya, setelah kondisi dalam tanda kutip kuat itu adalah kondusif, kan perempuan nggak dilibatkan dalam pembangunan. Maka perempuan yang tidak dilibatkan dalam pembangunan kecenderungannya rahasia umumnya adalah sangat infrastruktur. Infrastruktur itu berarti sangat dekat dengan investasi dan seterusnya. Apa yang akibatnya dari sini? Nalarnya adalah orang-orang akan kehilangan sumber penghasilan, sumber kehidupan. Dari mana? Dari hutan, dari air, dari tanah yang didiami dan segala macam. Kalau kehilangan seperti ini, maka kehilangan berikutnya sebenarnya bukan cuma sekedar kehilangan mata pencaharian dalam pandangan kita. Kehilangan mata pencaharian itu kan udah sangat real gitu ya, bahwa misalnya tanah-tanah kalau dikuasai maka petani tidak bisa bertani. Kalau sawah-sawah terendam, petani tidak bisa bertani. Kalau misalnya wilayah dikeruk, maka nelayan tidak bisa menjadi nelayan dan seterusnya. Tapi kehilangan yang lain itu yang sangat penting adalah kehilangan identitas kebudayaannya orang. Itu sangat dekat dengan perempuan gitu. Kita bisa dibilang orang Pamona atau orang Poso tidak ketika Danau Poso jadi waduk. Iya betul. Kan nggak ada itu nalar pembangunannya yang harus diperiksa. Dalam konteks itulah sebenarnya menurut saya perempuan harus diajak bicara gitu. Dan kalau lihat kondisi Danau Poso sekarang juga kekerasan itu terjadi. Iya, terjadi dan di depan mata lalu dibiarkan, dianggap tidak terjadi. Dianggap yang sedang terjadi adalah di gunung-gunung yang disebut Gunung Biru dan seterusnya. Dianggap sesuatu yang telah menyebabkan petani kehilangan mata pencaharian, itu bukan sesuatu yang sangat penting dibandingkan dengan pembangunan industri dan seterusnya. Saya rasa nalar pembangunan kita ini udah keliru dari cara berpikir gitu ya. Keliru dari cara berpikir bahwa yang namanya pembangunan itu maka dia dibolehkan untuk kemudian mengeksploitasi alam dan tidak memperhitungkan manusia di dalamnya. Nalar pembangunan kita bukan tentang pembangunan manusianya, tapi yaitu mengeksploitasi sebesar-besarnya alam gitu untuk kepentingan
industri sayangnya dalam konteks kayak gitu. Jadi kekerasan itu kan dia tidak hanya dalam konteks, kalau kita kemarin bicara dalam konteks konflik Poso itu hanya dalam konteks kekerasan bersenjata atau konflik langsung kayak gitu. Tapi kekerasan yang lebih nyata adalah kekerasan terhadap penghilangan hak hidup orang dan kekerasan terhadap kebudayaan kayak gitu kan. Budayanya yang terancam. Iya, gitu. Jadi dalam konteks itu menurut saya kita harus lebih kritis ya terhadap nalar pembangunan kita gitu. Terutama nalar pembangunan di wilayah-wilayah pasca konflik yang selalu meminjam legitimasi konflik Poso itu sendiri, yang selalu mengajak orang untuk berpikir ulang tentang konflik. Nanti kalau misalnya ini Iya. kamu Banyak itu yang begitu. iya gitu. Jadi memanipulasi ingatan atas sejarah konflik sendiri untuk mengaburkan nalar di balik ada apa sebenarnya di balik pembangunan itu sebenarnya. Dan proses kritis itu yang sedang dilakukan petani di sekitar Danau Poso itu ya. Iya, kalau di Mosinto sendiri kita punya kelas sekarang. Jadi kalau dulu itu sekolah perempuan, sekarang kita mengembangkan itu yang namanya sekolah pembaharu desa. Kita sedang memeriksa ulang tentang konsep-konsep pembangunan gitu ya, nalar-nalar pembangunan, termasuk di dalamnya konsep kemakmuran dan kesejahteraan. Sejauh ini pemerintah itu selalu dalam kebijakannya, sorry to say gitu ya, kita kadang-kadang suka nggak bisa membedakan pemerintah dengan pemodal. Sebenarnya pemerintah ini pemodal atau pemerintah? Karena kebijakannya kok pemodal gitu kira-kira. Nah dalam konteks kayak gitu menurut saya penting untuk kemudian melihat konsep pembangunan seperti apa. Maka kelas sekolah pembaru desa itu memeriksa ulang nalar pembangunan dengan kemudian menguatkan apa yang sudah ada, menguatkan identitas yang sebenarnya sudah ada. Identitas yang saya maksud bukan identitas suku dan agama ya, tapi identitas kepemilikan atas tanah, atas air, atas hutan kayak gitu. Karena kekerasan terhadap tiga unsur itu sebenarnya kekerasan terhadap manusia gitu, kekerasan terhadap masa depan gitu. Kekerasan terhadap air, hutan dan tanah itu sebenarnya kekerasan terhadap masa depan kan masa depan kita adalah alam. Ya, betul. Kita bisa punya apa kalau misalnya kita nggak punya itu, punya alam gitu. Tapi konkretnya apa yang dilakukan dengan sekolah pembaru desa itu? Apakah misalnya konkretnya mereka coba untuk yang terkecil mungkin peraturan desa kayak begitu? Karena kita punya sejarah nalar pembangunannya yang udah terlalu ini ya, udah sangat kapitalis gitu ya, kalau bahasa ininya, bahasa teman-teman aktivis, maka perlu sekali untuk kemudian membongkar dulu gitu. Membongkar nalar berpikir tentang pembangunan, memeriksa ulang secara kritis ada apa di balik nalar pembangunan tersebut. Nah itu yang pertama kali dilakukan di kelas sekolah pembaru desa. Proses membongkar nalar ini itu menurut saya dia akan mendorong kesadaran kritis masyarakat, mereka yang ada di desa, untuk kemudian membicarakan ulang tentang apa sih sebenarnya yang mereka maksud dengan kemakmuran. Apakah kemakmuran itu berkaitan dengan jalan yang bagus, jalan produksi, rumah yang bagus, atau seperti apa? Atau sebenarnya kemakmuran yang dimaksud itu adalah ketika hutan terjaga, air terjaga dan seterusnya. Itu sedang dalam proses diskusi. Kita sedang dalam proses, kemudian proses ini akan membawa pada, kalau proses pembongkaran ini sedang terjadi, itu akan membawa pada kemudian kalau gitu kita perlu untuk memetakan desa kita, desa sendiri kita itu sendiri seperti apa. Kenapa? Karena menurut saya desa-desa kan sekarang ditinggalkan ya, anak-anak muda sibuk untuk pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Kemakmuran itu simbolnya kota Begitu ya, dan desa itu dilihat sebagai simbol kemiskinan justru. Padahal sebenarnya simbol kemakmuran itu kan ada di desa sebenarnya. Nah ini yang harus dibalik. Proses itu yang kemudian penting untuk dilakukan di kelas sekolah pembaru desa. Kita sedang berusaha untuk memetakan, kalau kami menyebutnya geososial spasial, lalu juga belajar tentang geopolitik desa, tentang apa hubungannya meja makan kita dengan perang di Ukraina, perang di Rusia. Apa hubungannya jarak antara sumber makanan kita, jarak antara nasi yang kita konsumsi,
mie instan yang sering kita konsumsi dengan soal ketahanan pangan atau kedaulatan pangan. Itu kan ada. Ketika kita berusaha memeriksa itu kan kemudian masyarakat, paling tidak pengalaman di kelas sekolah perempuan ya, ibu-ibu kemudian mulai membicarakan tentang kalau semakin jauh jarak pangan kita dan itu berarti kita tidak makmur, maka bagaimana bagaimana mendekatkan kemakmuran itu dengan cara memetakan apa yang dipunyai oleh desa dan itu yang kemudian dimaksimalkan kayak gitu. Nah, dalam konteks inilah kemudian akan diiringi dengan misalnya peraturan desa. Kayak gitu. Peraturan desa itu berkaitan dengan desa punya konsep kemakmuran apa yang harus diatur di dalam desa untuk menjaga ini tadi, tanah, air, hutan, apa yang kita karena itu berkaitan dengan kebudayaan, identitas kita kan. Tadi sudah sempat disebutkan bahwa Danoposo itu sebenarnya kan menciptakan kebudayaan ya. Makanya ada wayang sapi dan seterusnya. Kalau itu hilang, apa artinya Danoposo selain sekumpulan air? Gitu. Apa maknanya gitu kalau misalnya pembangunan hanya dalam konteks melihat air adalah sekumpulan air, bukan air adalah bagian dari sebuah ekosistem kehidupan ya, ekosistem yang menciptakan kehidupan kayak gitu. Nah, saya rasa itu salah satu, jadi penting untuk itu yang kemudian sebenarnya kita lakukan di sekolah perempuan tepatnya. Jadi gerakan untuk kemudian melakukan upaya-upaya perdamaian itu dimulai dari mengubah cara berpikir, membongkar cara berpikir. Sama dengan gerakan untuk kemudian melakukan pembaruan di dalam desa itu dimulai dengan membongkar ulang cara berpikir yang udah terlalu kita diracuni oleh nalar-nalar pembangunan yang selama ini sangat ini kapitalis kayak gitu. Ketika itu berhasil, maka dengan sendirinya kita sedang membangun sebuah gerakan yang besar untuk menjaga apa yang ada. Proses menjaga apa yang ada itu berarti ketika ada investor masuk atau kebijakan-kebijakan yang masuk terkait dengan pembangunan, kita bisa bilang, hey, bentar, bagi kita bukan itu yang kita sedang pikirkan. Itu yang terjadi dalam percakapan di kelas sekolah Baharu Desa, sampai seorang ibu mengatakan, mari kita berjuang supaya dua perusahaan besar itu nggak masuk di desa kita, karena kalau dua perusahaan besar itu masuk di dalam desa, kita akan kehilangan madu. Kalau kehilangan madu itu berarti kehilangan identitas. Kehilangan identitas itu sama dengan kemudian kita menjadi buruh bagi kehidupan kita sendiri kayak gitu kira-kira. Itu sederhana gitu kira. Dan mereka sampai bisa berpikir itu gitu ya. Yang mengorganisir kemudian kalau kesadaran itu sudah terbangun. Sekarang yang sedang dilakukan adalah kemudian mengorganisir kesadaran itu untuk menjadi sebuah gerakan. Kan kalau tahu aja semua orang bisa tahu, bisa mendapat, tapi bagaimana kan tahu itu bisa menjadi gerakan gitu kan. Nah, gerakan bersama itu menjadi penting gitu. Oke. 1 jam lewat sepertinya kita ngobrol. Oke. Kalian terakhir, kalau pendekatannya tadi kapasitas perempuan, dan saya yakin Poso juga masih punya tantangan yang besar. Tadi disebut ada soal investasi yang tidak terukur. Nah, kalau perspektif kalian sendiri melihat bagaimana mencari jalan tengah itu, tentu kan di hal-hal tertentu pembangunan juga bisa diterima, tapi juga persoalan ekologi, persoalan budaya juga pasti tetap harusnya menjadi penting. Menyeimbangkan itu gimana? Mungkin kalau saya bukan jalan tengah, harus itu? cari yang kita perlu lakukan itu jalan baru. Ekstrim itu. Karena kalau jalan tengah, menurut saya jalan tengah itu hanya dilakukan kalau misalnya kita posisinya setara. Sekarang belum di level itu ya? Tidak. Dan karena itu untuk melakukan sebuah kesetaraan sampai pada titik di mana kita bisa setara sehingga bicara tentang jalan tengah, harus jalan baru dulu dibuat gitu. Untuk bisa sampai ke situ gitu Kak. Jadi saya rasa kita perlu memikirkan jalan barunya sama-sama. Dan jalan baru itu harus ketemu dan ngobrol dan diskusi gitu ya. Iya, dan kemudian dia harus bisa memberikan ngobrol dan diskusi, harus punya kontribusi terhadap dia mampu menggerakkan apa. Ya. Karena kalau ngobrol dan diskusi kita bisa di warung kopi aja gitu. Betul. Kan. Siap. Oke, teman-teman, saya
pikir ya mudah-mudahan ada kita dapat intisari dari sharing-sharing dengan kalian. Itu saja, kita ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih.